Mengapa orang Yahudi atau Israel tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sedangkan bangsa tersebut dianggap sebagai bangsa yang jenius dan berakal budi? Tetapi kenapa tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Karena percaya atau bisa beriman itu tidak tergantung pintarnya orang. Kadang-kala orang pintar secara lahiriah, tapi secara rohani bodoh. Ya. Coba saudara, saya pernah ketemu ada orang yang ahli pidato di mana-mana, bicara di muka umum bisa, tapi begitu kasih berdoa mulut mati, tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Itu artinya bahwa memang secara jasmani orang bisa jenius, tapi secara rohani itu bisa bodoh. Dalam urusan rohani itu tidak tergantung dari dia jenius atau tidak. Memang kalau orang jenius lalu percaya Yesus itu bisa dipakai secara luar biasa. Seperti Paulus, Tuhan pakai dia lebih hebat daripada sekedar Petrus dan Yohanes yang pendidikannya tidak terlalu bagus. Mereka cuma ex-nelayan, tapi belajar pada Tuhan Yesus ya jadi bagus juga. Tapi tetap Paulus orang yang berpendidikan bisa dipakai. Tapi tidak jaminan bahwa orang yang inteleknya hebat itu pasti bisa percaya Yesus. Karena apa? Beriman, kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, beriman itu adalah anugerah. Ya. Kalau kita misalnya membaca dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi orang kalau bisa percaya Yesus bisa datang pada Yesus karena Bapa menarik. Jadi kalau kamu pintar sekalipun, jenius, tapi kalau Bapa tidak tarik, kamu tidak bisa datang beriman pada Kristus. Itu anugerah. Ya. Tapi orang bodoh kalau Tuhan tarik dia, ya dapat datang. Yohanes 6 ayat 65. Sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Itu karunia. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya pada Kristus. Untuk percaya pada Kristus itu satu karunia. Kisah 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin pada hidup. Jadi kalau orang bisa bertobat dalam pengertian percaya Yesus, itu karunia Allah, bukan usaha kita. Karena itulah kalau kita yang bisa percaya, itu bukan karena hebatnya kita bisa percaya, bukan. Karena Allah bekerja menarik kita dan mengaruniakan iman. Makanya iman itu sendiri sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Jadi saya sampai percaya Yesus sampai selamat itu, bagian saya itu nol. Semua itu hanya karena kasih karunia Allah. Itu sola gratia. 1000 kali orang pintar. Kalau Tuhan tidak karuniakan, apalagi kalau Tuhan tutup pintu kebenaran dari dia tidak bisa percaya. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Matius 13 ayat 11, jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak. Ya. Nah, yang sudah percaya, bersyukurlah. Terus kalau bilang, untuk apa kalau memang begitu Tuhan yang tarik, untuk apa saya percaya? Nanti kalau Tuhan tarik sendiri. Masalahnya kita tidak tahu, saya juga tidak tahu saudara ditarik Tuhan atau tidak. Jadi tugas saya hanya memberitakan firman. Saya suruh saudara untuk percaya, tapi itu sudut pandang manusia. Tapi kalau saudara adalah orang yang Tuhan pilih, pasti Tuhan karuniakan iman dan tarik. Kalau tidak, ya tidak. Jadi kita harus bisa bedakan antara sudut pandang Tuhan dan sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia, saya harus berkhotbah dan memanggil semua orang untuk percaya. Dari sudut pandang Tuhan, saya tahu bahwa hanya orang-orang yang Tuhan karuniakan iman yang bisa percaya. Itu dua sudut yang berbeda. Ya.